سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qala al-Ustaz Umar Abu Bakar Abdullah Badih fi kitabih Nuzhatul Talib fi Lafzul Hatib Al-Dhikrus Tsamin Ashar. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Dhikrus Tsamin Ashar. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Marratan 25 kali di catatan kaki. Qala Imam Alawi bin Ahmad Al-Haddad fi Syarh Al-Hatib. Imam Alawi bin Ahmad Al-Haddad dalam kitab Syarh Al-Hatib mengatakan hakadha tahdilatani fi nafasin. Orang yang punya nasab mulia tapi berbuat salah itu disamakan. Jadi kalau kemudian ada orang-orang yang punya nasab mulia pernah menjadi mati Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu ukubahnya nanti dipermalukan di mahsyar. Kenapa? Karena harus menyusahkan bagi Nabi untuk memberikan syafaat. Saya punya ustaz, beliau dapat riwayat dari Mesir bahwa di Mesir ada seorang dzurriyyah Rasulullah yang tergelincir tasayyub ikut sinar. Pernah suatu malam kena mimpi beliau ini seperti terbangun di mahsyar. Ya terkejut, kok sudah kiamat? Kapan matinya? Kapan masuk kuburannya? Kok sudah kiamat? Kemudian digiring menuju pengadilan. Di situ ada Ummul Arifin Siti Fatimah Zahra binti Rasulullah. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di sampingnya ada Sayyidina Umar. Ya Adi, benar kamu mencaci maki dua orang mulia ini? Mau bilang apa? Ternyata di situ Siti Fatimah nangis. Mohon minta maaf kepada Sayyidina Umar. Sabar, foto dulu. Tidak boleh, tidak lihat dulu.
Itulah kemudian tertulis. Berarti saya selama ini menyakiti Mu'min Arifin dengan cara seperti ini. Mahmud dari hidupnya langsung masuk Islam lagi, masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi walaupun punya nasab darah mulia, tapi kalau kemudian beliau ya ada ukurannya. Memang mungkin selamat dari neraka, tapi ada siksaan yang lebih menyakitkan dari neraka, dari api. Apa? Membuat sakit hati orang-orang mulia, membuat kecewa orang-orang mulia. Beda dengan anak keturunan yang membanggakan dunia. Alhamdulillah, dibanggakan. Ini pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang menyebarkan ajaran datuk-datuknya ini yang meneruskan wasiat perjuangannya. Gabung betul semua. Yang di sini disebutkan sampailah Nabi memberikan syafaat pada orang yang terakhir di neraka dari umatnya. Dicari di neraka masih ada, hanya dikeluarkan siapa yang di dalam hatinya dari masih ada sisa kebaikan. Mayazimu sya'ira. Kalau di komus sya'ira itu rambut tipis. Kalau sya'ira itu gandum, syair. Kalau pakai marbutoh, kalau sya'ira rambut tipis. Tapi kalau ikut urut-urutannya berarti agak besar dikitnya. Kemudian yazinu burro, ini gandum yang agak kecil. Ada dua jenis gandum, syair sama burro. Kemudian seukuran zarrah, atau kalau sekarang ini diterjemahkan, dulu mungkin disebutnya biji sawi. Apa biji sawi? Yang buat pukul itu Bijen. Tapi berkembang maknanya sesuatu yang paling kecil. Jadi masih terus diseleksi lagi, dikeluarkan sampai kemudian Nabi benar-benar ridho semua. Ini peristiwanya belum terjadi, tapi sudah informasikan akan ada kejadian itu nanti ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Bukan saya ini makin. Aku ada saya ini. Mudah-mudahan tidak ada yang menjalani. Amin, amin. Dan jika perlu raihlah yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Berarti alhamdulillah doa. Alhamdulillah doa. Di mana isi doa? Sebagian orang kan ada ketika mau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, belum diangkat tangannya. Kenapa? Karena belum doa. Baru kita Allahumma, baru diangkat. Tapi kalau ikut ini, berarti sejak Alhamdulillah sudah doa. Hanya ketika baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, jangan dilepas. Baca Fatihah, Al-Fatihah kan biasanya setelah doa. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam Al-Fatihah dilepas. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah doa. Ar-Rahman-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buktinya bahwa doa ada amin kita. Saya pernah sowan ke
becak itu tidak mau ada sisa uang. Kalau lebih uangnya, ongkos becak 5.000 dikasih 10.000, tidak mau kembalikan sisa. Jadi senang becak kalau dikendarai oleh beliau. Nah, beliau itu kalau diberi uang selalu nolak. Dan rumah beliau dalamnya itu di bawahnya pintu itu ditutup dari tester atau apa, terus ventilasi udaranya ditutup juga. Kenapa? Karena sering ada orang sowan kepada beliau pakai amplop dimasukkan ke rumahnya. Tidak, mirip-mirip dengan di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi tidak mau. Kemudian saya sowan, minta nasihat, minta doa. Beliau punya cerita Pancasila. Pancasila itu Pancasila apa kok Pancasila jadi kan? Pancasila itu kulwallahu ahad. Ternyata saya waktu itu kan di Malang menghadapi kelompok HTI, kelompok garis-garis Islam fundamentalis yang menolak Pancasila itu. Berarti bukannya saya orang sekali boleh Mas Hasani mengagumi Pancasila. Maksud Pancasila itu terus cerita saudara-saudaranya sudah meninggal dunia semua, tinggal saya. Doakannya saya segera menyusul mati ini, minta didoakan mati. Terakhir saya minta doa. Baca-baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai malam selesai. Enggak doa yang lain. Jadi ini umul kita tuh. Selesai doa semua masuk di situ. Tapi kalau kemudian ini dipakai di masyarakat, tak tahu. Mutak ontong, ikolangin tak. Fatihah. Belum sih jadi sih dokteran yang. Tapi orang yang paham dengan kandungan Fatihah. Jadi ternyata afdhalul doa alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, maqala abdun la ilaha illallah qad mukhrij mendalam qazina mas atas ya, ini dominan. Tidak perlu Anda punya semuanya lagi untuk kemudian meyakini adanya naas dalam hidup. Sudah cukup hadis Nabi yang memang menyebutkan dosa itu sudah hapus. Muntah hapus saja, hapus pentingnya. Kecuali yang bertaubat dan taubatnya kemudian menjadi taubatnya orang-orang muqarrabin, orang-orang abrar. Jadi kenapa orang yang 40 hari riyadhah bisa mustajab doanya? Karena selama 40 hari itu zahir batinnya sudah benar-benar disempurnakan sehingga doanya benar-benar tembus mustajab doa. Rupanya di akhir zaman setan berupaya bagaimana orang-orang Islam ini tidak sadar, dilemahkan dari berbagai faktor, tidak dari akidahnya, dari doanya dilemahkan. Andai pun berdoa tidak mustajab. Dari mana? Ya dari makanannya. Dari makanannya yang subhan, apalagi haram. Berapa banyak kandungan makanan yang tidak jelas di sekitar kita.
BPOM MUI itu bekerja untuk melabelkan halal itu berapa produk saja, yang lainnya belum terkawal, belum terseleksi. Apalagi sekarang pakai pesan online ini, COD itu kadang-kadang nggak jelas ini ada label halal atau haram. Ketika sudah masuk barang haram, ya doanya harus fa'an